menyadari hidup kami adalah penyembah. Kami adalah penyembah pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Tilik kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan malam hari ini. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dan hidupku Ku
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali dikatakan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Inilah apa yang kami kerjakan dalam hidup ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkarya atas kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami ada karena Engkau memiliki tujuan dalam hidup ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah menebus kehidupan kami dengan korban-Mu di atas kayu salib. Sehingga tidak ada hal lagi yang perlu kami banggakan dalam hidup ini. Tapi kami rindu Tuhan, sebagaimana pujian ini, hidup kami adalah untuk kemuliaan-Mu. Hidup kami adalah persembahan, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab itu malam hari ini kembali kami rindu Tuhan. Engkau terus kami bekali dengan firman-Mu. Engkau tata setiap kehidupan kami seturut dengan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga malam hari ini kami jadi orang-orang yang diberkati. Kami bersyukur, kami akan mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, kita ada karena kemurahan Tuhan. Jadi kebenaran kerajaan Allah itu meminta supaya kita ini memilih Allah dan kerajaannya dengan bulat hati, dengan segenap hati. Dan ini sebuah pilihan yang ditawarkan kepada kita.
Kitab Wahyu katakan kalau mau jadi bahkan di dalam yaitu teguran firman Tuhan, jangan jadi suam-suam. Kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali. Dan orang yang suam-suam akan dimuntahkan. Dan kita yang tinggal di dalam kerajaan Allah, kita diminta untuk benar-benar percaya kepada Allah dengan segenap hati. Itulah sebabnya kita harus dituntut untuk mengalahkan sifat gila harta. Jumat yang lalu sudah dibahas. Untuk kita tidak mengumpulkan harta dunia yang fana ini. Cari uang perlu, tapi jangan sampai akhirnya uang itu menjadi tuan kita. Harta itu yang akhirnya menguasai kita, bukan kita menguasai harta, tapi kita dikuasai oleh harta. Bukan kita ini meminit uang, duit, tapi duit yang meminit kita, itu menjadi salah. Dan malam hari ini kita belajar bagaimana kita juga dituntut untuk mengalahkan sifat kekhawatiran. Kita akan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Dan kita akan belajar bersama malam hari ini. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25, saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak ayat demi ayat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Satu ayat di ayat 25 ini ada dua kata janganlah khawatir. Yang pertama khawatir tentang hidup kita, di situ dikatakan tentang makan dan minum. Kemudian janganlah khawatir akan tubuh kita, yaitu yang dikatakan di situ apa yang kita pakai. Dua kalimat jangan kamu khawatir. Kita lanjutkan ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lalu mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya. Di ayat 26 sampai 29 itu ayat sampai ayat 30 ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat atau ada pembanding kepada orang yang khawatir dengan apa? Dengan burung pipit dan juga bunga bakung. Memangnya siapa kita ini manusia dibandingkan dengan binatang dan tumbuhan? Artinya di sini Tuhan mau ini loh. Burung atau binatang dan tumbuhan yang derajatnya jauh di bawah manusia saja Tuhan pelihara sedemikian rupa. Jadi Tuhan ingin kita ini sebagai manusia menyadari bahwa kita ini makhluk mulia, makhluk yang melebihi dari makhluk ciptaan yang lain, yaitu binatang dan tumbuhan. Itulah sebabnya dikatakan di bagian terakhir di ayat 30 tadi dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Jadi orang yang khawatir disuruh kita ini melihat, memahami, bahkan belajar mengerti bahwa Tuhan itu pedulinya itu luar biasa. Kalau kita ini tidak peduli, kalau kita ini artinya kita ini tidak memahami kepedulian Allah, dikatakan kita disebut orang yang kurang percaya. Perhatikan ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ini kalimat yang ketiga di perikop ini. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat ini menjelaskan bahwa kebutuhan makan dan minum itu juga menjadi kebutuhan orang yang tidak kenal Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah juga memiliki kebutuhan yang sama soal makan dan minum dan yang kita pakai. Dan dikatakan di situ, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu juga memerlukan semuanya itu. Artinya kalau orang yang tidak kenal Allah memerlukan, orang yang tidak kenal Allah butuh itu, dan mereka juga dicukupkan, apalagi. Kalau bahasa sederhana, apalagi kamu, apalagi kita orang yang percaya. Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32 ini berbicara tentang kekhawatiran yang itu sudah merampas perhatian manusia, perhatian umat Tuhan, sehingga lupa yang sebetulnya yang kita perhatikan itu adalah bagaimana kita menjadi umat Allah yang kita ini bisa mempersembahkan hidup kepada Allah. Itulah sebabnya ayat 33 ini kita ini kalau ayat 25 sampai 32 kalau kita ini mungkin jalan kita sudah mulai serong kanan atau serong kiri, kita dikembalikan ke tengah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita kembali kepada fokusnya. Ini loh jalanmu yang benar. Ini loh fokus kehidupanmu yang benar. Bukan melulu memikirkan, khawatir tentang makan, minum, pakai. Sekali lagi bukan itu tidak perlu. Tapi jangan itu perhatian kita menyita sepenuhnya. Lupa kita ini sedang membangun atau kita ini sedang ada hidup untuk kerajaannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan janji Tuhan ketika kita ini mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ada jaminan dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, kalimat janganlah kamu khawatir yang keempat kalinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari pembacaan ini Yesus melarang khawatir. Karena apa? Karena begini. Karena ternyata kekhawatiran itu menyebabkan kita ini iman kita menjadi lemah. Coba kita koreksi dalam hidup kita. Ketika fokus kehidupan kita sudah mulai bergeser keluar dari rancangan Allah, kira-kira kita semangat memuji apa enggak? Sudah terjadwal dalam pelayanan, kita melayani dengan semangat apa enggak? Dan hampir dipastikan kalau fokus kita ini sudah bergeser, oke, kita bisa beribadah, kita bisa melayani. Tapi fokus perhatian kita, lebih iman kita akan menjadi lemah. Dan Alkitab ini berisi tentang janji Allah bagaimana orang percaya itu akan dipelihara. Orang percaya itu akan dipelihara dan kepedulian Allah itu sudah dinyatakan. Itulah sebabnya pesannya jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Sepintas kita akan belajar di sini dari pembacaan ini. Kebenarannya begini, orang yang khawatir itu adalah orang yang meragukan janji Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang khawatir itu sama dengan orang itu meragukan janji Tuhan dalam hidupnya. Kalau begitu, khawatir boleh apa tidak? Khawatir itu manusiawi dan normal. Khawatir itu tidak terbatas orang-orang tertentu, artinya di semua kalangan. Pendeta itu bisa khawatir, apalagi pendekar. Ya. Orang yang kalangan atas bisa khawatir, kalangan bawah pun juga bisa khawatir. Yang ekonominya mapan, ekonominya sedang berantakan, semua bisa khawatir. Nah, apakah
itu kekhawatiran dan mengapa Yesus katakan jangan kita khawatir, maka ini yang harus kita belajar memahami. Loh, saya kan masih hidup di dunia ini. Memangnya tidak khawatir? Yuk kita akan belajar lebih jauh dulu ya. Apa arti khawatir? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti khawatir itu di situ dikatakan ada ketakutan, yaitu gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir itu keraguan, ya, ketakutan, rasa gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir nanti usahanya gagal, kan belum tentu kalau gagal. Cemas, gelisah karena memikirkan nasib anak-anakku nanti bagaimana. Ya kan belum jelas anaknya nanti nasibnya bagaimana. Tapi itu sudah menjadi, itu sudah dialami. Ketakutan itu sudah dialami. Dan itu yang namanya khawatir. Khawatir itu adalah perasaan kecemasan yang timbul dari dalam diri. Ya. Dari dalam diri. Kekhawatiran juga mungkin jangan-jangan nanti aku perjalanan mengalami kecelakaan. Belum tentu kecelakaan. Ya ini khawatir. Kekhawatiran ini. Ada juga pemahaman seperti ini. Khawatir itu memikirkan masalah atau hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi yang membuat kita merasa tidak bahagia dan ketakutan. Yuk sampai di sini dulu. Kita ini apa yang seringkali menyita perhatian kita ya, pikiran kita, sehingga sampai ke dalam hati kita, sehingga membuat kita ini tidak ada gairah hidup. Karena dikuasai yang namanya kekhawatiran ini. Coba kenali. Kalau tadi di pembacaan perikop tadi dikatakan makan, minum, pakaian ya, apakah kita mungkin juga ada di dalamnya. Yang kita khawatirkan hari-hari ini soal makanan, soal minuman, soal kepakaian dan sebagainya, soal rumah, soal apa saja, mungkin mobil dan sebagainya. Coba kita kenali dulu, ya. Khawatir ini kira-kira dosa atau tidak? Ayo yang dari sini, dosa apa enggak kira-kira? Yang di atas. Khawatir dosa apa tidak? Tidak ya? Berarti sah-sah aja ya khawatir ya? Ada 10 hukum Allah. Kalimat yang pertama di sini dikatakan apa? Jangan menyembah Allah. Jangan ada ilah lain. Jangan menyembah patung. Jangan. Ada kata jangan. Kalau ada kata jangan, kira-kira ini sebuah pilihan atau sebuah perintah yang jelas yang tidak boleh kita lakukan. Boleh ditawar apa enggak kira-kira? Pas ya. Jangan. Kalau begitu boleh enggak memilih untuk kita ini melakukan atau memiliki sikap khawatir? Kalau ini jelas dikatakan jangan loh ya. Jangan kamu membunuh. Berarti boleh enggak membunuh? Enggak boleh ya, jelas banget. Jangan kamu mencuri. Ya enggak boleh mencuri. Jangan kamu khawatir. Boleh khawatir ya? Dan ini Yesus sendiri yang mengatakan jangan kamu khawatir. Kalau khawatir sih beda dengan jangan membunuh ya. Mungkin ada yang argumen seperti itu ya. Jadi begini, khawatir itu merupakan rasa takut tadi terhadap sesuatu yang belum jelas, terhadap sesuatu yang belum pasti, tetapi secara tidak sadar atau kita sadar itu yang kita imani, itu yang menguasai kehidupan kita.
Dengan kata lain, kalau itu yang sudah menguasai kehidupan kita, berarti fokus kita kepada Allah sudah bergeser. Dan kalau pikiran kita, hati kita sudah menggeser posisi Allah yang seharusnya ada dalam hati dan pikiran kita, kira-kira ini berkenan kepada Allah apa tidak? Setuju tidak berkenan? Lebih kencang lagi, kira-kira berdosa apa tidak? Dosa ya. Yang seharusnya pikiran hati kita ini tempat Allah berdaulat atau Allah yang berkarya, Allah yang menguasai. Tapi posisi ini digantikan dengan rasa ketakutan yang belum pasti, yang namanya khawatir. Ya, kalau khawatir ini sudah menggeser, mengganti posisi Allah, posisi yaitu di mana karya Allah berkarya dalam hidup kita. Maka saya katakan khawatir itu dosa. Tidak tahu Bapak Ibu setuju apa enggak ya. Khawatir itu begini, mungkin Bapak Ibu sampai hari ini bingung juga. Aku saja ini khawatir apa enggak ya? Khawatir apa enggak ya? Khawatir itu begini, khawatir itu hal yang kita khawatirkan adalah hal yang pertama yang kita pikirkan di pagi hari. Dan kemudian malam hari sebelum kita tidur, pikiran itu juga muncul lagi. Nah kalau hal itu, ini hal-hal tentang ketakutan tadi ya, itu bisa masuk kategori yang namanya khawatir. Misal bangun tidur sudah terpikirkan khawatir ya, anakku nanti jangan-jangan tidak lulus ujian. Terus aktivitas sepanjang hari, kemudian menjelang tidur, pikirannya keluar lagi. Aku takut jangan-jangan anakku nanti tidak lulus ujian. Nah berarti ketakutan anaknya tidak lulus ujian itu sudah menguasai pikirannya. Dan itu bisa dikategorikan berarti kita ini khawatir dengan anak yang tidak lulus ujian. Dari pagi kemudian malam itu muncul lagi. Khawatir itu juga ketika kita ini mendapati diri kita memikirkannya di setiap waktu luang. Waktu luang. Kalau bekerja kan biasanya kan ya keselimur ya. Coba ketika masih waktu luang kemudian kepikiran. Misalnya usaha jalan kemudian ada kekhawatiran yang namanya takut bangkrut. Pas luang, pas jalan sepi kemudian terpikirkan. Ojo-ojo nanti bangkrut. Oh sibuk lagi keselimur. Tapi pas meneng muncul lagi pikiran. Kok sepi ya? Jangan-jangan nanti bangkrut. Dan terulang ketika situasi lagi ada waktu luang. Ya ini bisa dikategorikan kita khawatir. Dengan yaitu ketakutan yang belum pasti tentang bangkrutnya usaha kita ini. Khawatir juga ketika kita ini menemukan diri kita yang mengungkitnya dalam setiap percakapan yang kita lakukan. Ketika kita ngobrol, nah itu selalu muncul. Ketika ngomong gimana usahanya, ya laris tapi saya kok ragu ya, usahaku ini jalan apa enggak. Terus ngobrol lagi dalam percakapan, komunikasi selalu dimunculkan. Ya rame, tapi akhir-akhir ini kok sepi ya. Jangan-jangan, nah ini selalu dimunculkan dalam perkataan. Maka itu berarti kita ini sudah masuk yang namanya khawatir. Dan sekali lagi saya ingatkan, khawatir itu adalah memikirkan hal-hal rasa gelisah, ketakutan yang itu belum pasti. Belum pasti. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dikatakan janganlah kamu khawatir. Ini harus menjadi ini yang harus kita pahami. Kita coba bongkar mindset kita bahwa janganlah kamu khawatir dalam perikop ini bahkan ada 4 kalimat yang sama. Janganlah kamu khawatir
Ini harus menjadi semacam doktrin atau semacam pemahaman yang harus kita pahami bahwa ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Dan pemahaman yang seperti ini harus menguasai pikiran kita. Kadang kita kan hanya, jangan kamu khawatir. Rasanya itu seolah-olah, itu memang sesuatu yang layak disampaikan atau mungkin sesuatu yang biasa didengar. Tapi coba mulai malam hari ini, karena ini 4 ya, berarti 4 kali di dalam satu perikop. Saya tidak tahu dalam Alkitab itu tentang khawatir ini berapa kali. Nanti Bapak Ibu set di Alkitab ya, khawatir. Muncul berapa kata khawatir di Perjanjian Baru, berapa khawatir di Perjanjian Lama. Saya terlalu akan banyak sekali. Artinya ini menjadi perhatian serius. Dan malam hari ini yuk kita mancep dalam pikiran kita bukan khawatirnya, tapi janganlah kamu khawatir. Ini yang harus menjadi pemahaman kita. Dan seolah-olah ini atau menjadi doktrin dalam hidup kita. Dan ketika itu sudah menjadi pemahaman yang salah, maka kita harus bongkar ini dengan pemahaman yang benar. Khawatir tadi kan ketakutan yang belum pasti. Khawatir tadi adalah sesuatu yang kita takutkan menjadi cemas, yang itu menjadi boleh katakan mengabaikan pemeliharaan Allah. Maka kita harus counter, kita harus lawan pemikiran tadi dengan satu pemahaman bahwa Yesus sanggup memelihara hidup saya. Jadi ada 2 hal. Satu muncul kekhawatiran, kemudian kita harus counter pikiran ini. Yesus sanggup memelihara saya. Perintah jangan kamu khawatir. Mengapa? Yesus Tuhan memberikan perintah jangan kamu khawatir. Kita munculkan satu pemahaman doktrin yang baru di dalam hidup ini. Karena Yesus sanggup memelihara saya. Bisa katakan amin? Ya. Mengapa aminnya sedikit? Karena khawatir. Sampai di sini bingung enggak ya? Saya sedikit agak kesulitan menyampaikan. Jadi jangan kamu khawatir itu menjadi satu pemahaman, ini adalah firman yang harus dilakukan. Bagaimana ini saya bisa melakukan firman itu? Karena saya juga punya pemahaman bahwa Yesus sanggup menolong saya. Karena begini Bapak Ibu, besok minggu saya berbicara tentang berdamai dengan dirinya sendiri. Saya menyimpang sedikit. Orang yang khawatir itu orang yang posisinya ini di garis minus ya. Jadi kalau ini 0 ya, sini minus ya, sini plus positif. Dan orang yang siap terbang, orang yang siap menikmati karya Allah, orang yang siap menikmati di bawah Allah dengan yang namanya kesuksesan, menerima yaitu berkat-berkat Allah yang luar biasa itu posisinya berawal dari posisi 0, siap ke plus. Tapi orang yang khawatir itu saya katakan ini posisinya ada di minus. Perjuangannya belum sampai ke kelimpahan, belum sampai hal-hal yang luar biasa, tapi sedang berjuang bagaimana dia ada di 0. Karena orang yang khawatir itu orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Harus dikonseling. Tapi orang yang sudah 0 ini sudah tidak membutuhkan konselor, tapi butuh coaching untuk maju lebih jauh lagi, untuk terbang lebih tinggi lagi. Nah itulah sebabnya Tuhan melarang kita, janganlah kamu khawatir. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya? Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi posisinya masih di minus tadi. Jadi kalau ada garis lurus 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 sampai minus sekian. Kemudian ada 1, 2, 3 sekian. Nah Bapak Ibu posisi di minus berapa? Kalau kekhawatirannya tinggi mungkin minus 10. Ya. Kalau sangat tinggi sekali minus berapa? Mungkin minus 20 ya. Terus kalau melihat plus 20 kita butuh berapa lagi? 40.
Wow. Sedikit memiliki pemahaman, saya tidak boleh khawatir. Minusnya berkurang, menjadi minus 5. Kemaksimalannya di plus 20, kurang berapa lagi berarti? 25, ini gambarannya ya saudara. Jadi penting sekali, mengapa Yesus katakan jangan kamu khawatir. Berarti kita sudah mulai meremehkan, mengabaikan karya Allah, mengabaikan yaitu janji Allah yang dikatakan kita akan menikmati kelimpahan. Itulah sebabnya di dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Supaya kita tidak dikuasai yang namanya khawatir, mulai kita bongkar mindset kita, apa yang menguasai kita selama ini, fokus kita bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Kalau yang namanya kerajaan Allah berarti siapa rajanya? Allah. Yang menguasai hidup kita Allah. Jadi sederhananya apa saja yang kita pikirkan, yang ada di hati kita, kalau itu menyenangkan hati Allah, sederhananya kita sedang ada di dalam pola hidup kerajaan Allah. Tapi apa saja yang ada di pikiran kita, hati kita, kalau itu ujung-ujungnya supaya nama diri kita yang dipuji, ujung-ujungnya mementingkan dirinya sendiri, berarti kita bukan hidup dalam pola kerajaan Allah, tapi kerajaan siapa? Kerajaanku. Kalau pola hidupnya ujung-ujungnya duit, berarti kerajaannya duit, sehingga kita menjadi hamba uang. Dan ketika kita ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita hidup dengan tatanan kerajaan Allah, pola-pola hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak, cara kita ini memutuskan suatu persoalan, dan kita mengedepankan nilai-nilai firman. Maka janji Tuhan tadi katakan apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada bonus. Tambahi piro. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita adalah kita buang, kita tinggalkan kekhawatiran itu. Jadi kalau kita batin kemudian kita sedikit ketakutan, itu belum bisa dikatakan kita masuk dikuasai dengan kekhawatiran. Tapi kalau itu terus berulang-ulang, nah itu menguasai jalan pikiran kita, itu sudah masuk kita ini dikuasai yang namanya kekhawatiran. Ya. Dan itu yang harus kita lawan. Dan saya katakan itu dosa. Karena apa? Sudah menggeser posisi Allah. Itu sudah menggeser posisi Allah. Dan orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran itu akan memperpendek hidup. Usianya semakin pendek ya. Karena apa? Gimana tidak? Karena itu dipenuhi dengan kekhawatiran ya. Dikuasai hidupnya. Nah, bagaimana kita ini supaya tidak kita ini bisa mengkanter dengan pemahaman kita ini atau memiliki kebiasaan atau pola dengan kekhawatiran ini? Maka yang pertama, kita harus menggantikan Tuhan menguasai hidup kita. Tadi carilah dahulu kerajaan Allah. Kita persilakan Tuhan berdaulat, Tuhan yang menjadi penguasa tunggal atas hidup ini. Jadi ketika pikiran kita sudah bergeser kepada jalan, kita selalu segera mungkin kembali ke jalan yang benar tadi, menempatkan Tuhan sebagai penguasa tunggal. Mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak benar kepada hal-hal yang benar, melarikan semua perhatian yang merusak, yang membuat kita ini terpuruk, yang membuat kita ini diperhamba oleh keadaan dunia ini, kembali kita kepada apa yang telah dijanjikan Tuhan. Jadi malam hari ini yuk kita belajar begini, jangan sampai perjalanan kehidupan kita, ini karena kita ini sedang berjalan, hidup ini hanya sementara ya, kita sedang berjalan pada satu garis yang Tuhan tentukan nanti. Jangan sampai hari-hari yang kita jalani ini kita seringkali menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kita harus berjalan sesuai dengan garis-garis yang ada. Ada rambu-rambu yang harus kita kerjakan. Dan salah satunya yang menyerang kehidupan kita supaya kita ini bergeser, yaitu kekhawatiran tadi. Dan orang yang khawatir itu pasti menjauh daripada Tuhan.
Kita khawatir Tuhan semakin jauh. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan, maka kekhawatiran itu menjauh. Ya, kita cek dalam kehidupan kita. Bagaimana posisi kita? Terus sebabnya malam hari ini kita belajar di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7 begini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Menyerahkan sepenuh hidup ini kepada Tuhan. Ada seorang yang sedang mikul kayu, mungkin Bapak Ibu sudah dengar cerita ini. Dengan beban yang begitu berat. Kemudian tetangganya lewat pakai mobil pickup. Monggo Pak, numpang kulo ya. Naiklah ini orang yang mikul kayu tadi. Tetapi sampainya di atas pickup yang seharusnya beban itu diletakkan, tapi tetap dipikul saudara. Sehingga begitu sampai di tujuan, tetangganya tadi melihat bapaknya itu naik pickup sampai ngos-ngosan saudara. Mengapa? Karena dia tidak mau menyerahkan bebannya kepada di kendaraan tadi. Dia bisa leye-leye, tapi terus dipikul saudara. Ini kurang lebih juga seperti itu. Kalau kita khawatir, tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita, kehidupan kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah capek. Hidup ini capek, hidup ini capek. Dan Tuhan mau ketika kita ini percaya kepada Tuhan, percaya dengan total, percaya dengan sepenuhnya. Setiap permasalahan yang terjadi, yang Tuhan kan izinkan terjadi, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Pertanyaannya, mau enggak kita melibatkan Tuhan dalam permasalahan kita? Atau kita masih menguasai yang namanya ketakutan, permasalahan itu dengan berjuang sendiri? Yesus pun pernah berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana mungkin kita merasakan kelegaan kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kita mendapat kelegaan kalau kita datangnya tidak sungguh-sungguh? Mengapa tidak sungguh-sungguh? Karena pikiran kita sebagian masih dikuasai dengan yang namanya kekhawatiran. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan puji yang tadi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup kita ini untuk menyembah Tuhan. Kalau hidup kita masih hanya untuk kepentingan kita diri kita sendiri, saya mau katakan kita sudah bergeser dari tujuan Allah. Dan kita harus kembalikan. Dan orang yang hidupnya untuk penyembahan kepada Tuhan, orang itu tidak akan mengizinkan pikiran perasaannya dikuasai yang namanya kekhawatiran. Karena Tuhan ingin berkarya atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga
Inilah pujian kami malam hari ini. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara, hidup kita dirancang untuk kemuliaan Bapa. Hidup kita dipersiapkan untuk menikmati janji-janji Allah. Tapi kalau hidup kita dirusak dengan yang namanya kekhawatiran, berarti kita sudah menyimpang daripada rancangan Allah dalam hidup ini. Mari kita kenali pikiran kita kenali jalan hidup kita kenali apa yang menguasai dalam hidup ini. Tuhan akan membawa kita naik, tidak pernah turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala yang bisa menguasai dalam banyak hal, bukan menjadi ekor. Tuhan akan terus membawa kita terbang bagaikan Raja Wali yang bisa mengatasi badai angin. Satu hal yang Tuhan mau, janganlah kamu khawatir. Janganlah pikiranmu dikuasai dengan perkara-perkara yang belum pasti. Ketakutan-ketakutan yang belum pasti. Ketika kita masih membiarkan hati ini dikuasai dengan perkara-perkara yang belum pasti, sesungguhnya kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita mengabaikan janji Allah. Karena kita mengabaikan rancangan Allah. Mari kita berperkara dengan firman Allah malam hari ini. Angkat hatimu, angkat hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ini hidupku untuk penyembahan kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
Kau hidupku, berharga di matamu, segenap hidupku kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Bahwa kami terus belajar memahami bahwa Kau sudah merancang kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Kau sudah merancang kehidupan kami sebagai penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami, mungkin selama ini kami lebih fokus dengan hal-hal yang belum pasti. Ampuni kami, mungkin selama ini pikiran kami dipenuhi dengan pikiran, perasaan, dengan kecemasan, galau, kesusahan, ketakutan kepada hal-hal yang belum pasti. Mari Tuhan, Kau berkarya, beracara kepada setiap kami malam hari ini. Bahwa kami memiliki fokus tentang kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Selagi kami beraktivitas di rumah, di pekerjaan, di gereja, dalam pelayanan apapun yang kami kerjakan, biarlah kami memiliki fokus yang jelas, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang kami lakukan hari-hari ini. Sebab itu ampuni kami kalau kekhawatiran itu masih menguasai jalan pikiran kami, hati kami. Tapi malam hari ini biar perkara surga boleh nyata atas hidup kami. Kami hanya satu perkara, Yesus sanggup menolong kami. Yesus memperdulikan hidup kami. Yesus tahu persis masa depan kami. Yesus yang memegang tangan kehidupan kami. Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Dia yang adalah Alfa dan Omega. Dia juga yang akan menolong, memberkati kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami tidak akan khawatir atas hidup kami. Kami tidak akan khawatir apa yang kami makan, kami minum. Kami tidak akan khawatir apa yang kami pakai, apa yang kami Tuhan butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Tapi yang kami pikirkan bagaimana hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Hidup kami mendatangkan hadirat-Mu. Hidup kami membuat kerajaan-Mu semakin diperlebar. Nama-Mu dipermuliakan. Ketika kami ada berdiri sebagai seorang suami, seorang istri, sebagai orang tua, hidup kami menjadi berkat bagi anak-anak kami. Ketika kami menjadi anak-anak, hidup kami menjadi berkat bagi orang tua. Ketika kami di gereja ini, hidup kami menjadi berkat bagi jemaat yang lain. Ketika kami melayani, pelayanan kami mendatangkan berkat bagi yang lain. Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam-malam, siang, malam-malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau juga terus berkarya atas hidup ini, atas pelayanan, atas gereja ini. Ibadah pemuda remaja besok Tuhan, sekolah minggu, ibadah raya baik 1, 2, 3. Tuhan, Kau juga berkarya, mempersiapkan, memakai, mengurapi hamba-hamba-Mu.
Sehingga setiap pelan pekerjaanmu nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau juga lindungi dan setia sertai kehidupan kami. Kami akan pulang, kami akan mengangkat tangan, terima berkat yang daripada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus boleh tinggal menyertai hidupmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai pelayananmu, menyertai seluruh aktivitas hidupmu mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan akhiri perhimpunan ini, pulang terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama